Keinginan Nana. Sebastian menghela napasnya dalam saat dia harus pergi menuju ke tempat dirinya akan melakukan pengobatan. Dia berjalan keluar ruangannya dan membuat Jenny yang ada di sana langsung berdiri seketika dan berkata, "Hari ini ada satu lagi jadwal, Tuan." "Ya, aku tahu." Jenny mengangguk dan mengikuti dari belakang, yang mana membuat Sebastian membalikkan badannya menatap perempuan yang mendatanginya tersebut. "Kenapa kau mengikutiku? Anda mungkin tidak tahu tempatnya? Pakai mobilmu sendiri?" "Ya, saya memang akan melakukannya. Maksudku, kirim lokasinya padaku dan kita akan bertemu di sana." "Baik, Tuan." Sebastian bukannya terlalu percaya diri, dia hanya selalu menjaga jarak dari wanita manapun mengingat kalau dirinya tidak bisa hidup tanpa Nana. Dengan menggunakan mobil, Sebastian hendak menuju tempat yang dikirimkan lokasinya oleh Jenny. Namun dalam perjalanan dia mendapatkan telepon dari sang ayahnya Arnold. Dengan segera Sebastian menolaknya sehingga ayahnya peka kalau dia tidak ingin mengangkat telepon untuk saat ini. Arnold yang tidak gampang menyerah itu membuat Sebastian frustasi, apalagi dia terus menelpon berulang kali sehingga mengganggu konsentrasinya. Alhasil dia mengangkatnya pada akhirnya. "Halo Dad, aku sedang dalam perjalanan." "Baguslah, Daddy akan ke rumahmu." "Untuk apa?" "Tentu saja untuk melihat kediaman barumu." "Jangan khawatir, Daddy tidak membawa saudaramu." "Daddy mau apa? Jangan menggangguku untuk saat ini." Arnold berdecak. "Daddy kagum dengan tindakanmu, kamu membuat mereka semua bungkam dan menyelesaikan masalah hanya dalam waktu singkat. Maka dari itu cepat ubah perusahaan itu menjadi atas nama diriku. Daddy akan menyerahkannya jika anak laki-lakimu sudah lahir." Inilah yang Sebastian takutkan, jika anaknya perempuan dan perusahaan itu tidak jatuh ke tangannya. Meskipun dia memiliki bisnis sendiri, tapi Sebastian ingin istri dan anaknya memiliki semuanya, apalagi jika dirinya memikirkan hal terburuk yang akan terjadi padanya kelak. "Itu milikku, mau memberikannya padaku." "Ya, tapi dia juga menyerahkannya pada Daddy untuk memastikan kau bahagia." "Dan aku bahagia." "Belum, sebelum ada anak laki-laki." Jangan datang ke rumahku hari ini, Dad. Kumohon beri aku ketenangan. Aku belum siap melihat wajahmu yang menyeramkan." Nana sengaja pulang agak terlambat dengan Epe mengingat suaminya akan pulang terlambat. Bahkan Nana dan Epe makan di luar. Nana benar-benar menikmati kebersamaannya dengan Epe. Sambil melihat-lihat lingkungan dan kebudayaan baru, mereka baru pulang ke rumah saat jam 9 malam. Nana masuk ke dalam rumah sambil tertawa-tawa dengan Epe, membuat Nana bertanya pada salah satu pelayan, "Apakah suamiku belum pulang?" "Belum, Nyonya." "Baiklah, tolong siapkan makanan untuk dia nantinya." "Baik, Nyonya." Epe pun menawarkan dengan menanyakan, "Apakah Anda ingin mandi air hangat, Nyonya?" "Ya, tolong siapkan." Sambil menunggu air hangat di kamarnya, Nana seperti biasa menunggu di balkon kesukaannya, di mana dia bisa melihat orang-orang itu berjalan ke sana kemari, mendatangi pusat pariwisata yang mana membuat Nana mengerutkan keningnya, melihat orang-orang mulai mabuk saat keluar dari tempat yang seperti tempat pesta. "Nyonya, air hangatnya sudah siap." "Epe, tempat apa itu?" Epe terkejut dengan apa yang ditunjukkan oleh Nana. "Itu klub malam." "Klub malam? Aku selalu ingin tahu apa isinya." "Nyonya ingin ke sana?" "Sebastian mungkin tidak akan mengizinkan, jadi aku akan ke sana dengannya nanti. Kau hanya perlu menyiapkan pakaian yang pantas untuk pergi ke sana." Kekesalan Nana. Ternyata Sebastian harus melakukan perawatan yang panjang, secara berkala dan tidak boleh terputus. Untuk hari ini saja dia menghabiskan waktunya untuk berkonsultasi dengan perawatan yang akan dia jalankan. Tentu saja Sebastian memilih perawatan yang tidak menimbulkan efek samping, meskipun itu akan memakan waktu yang cukup lama, dan kemungkinan untuk sembuh memang cukup menjamin. Hanya saja Sebastian ingin bersiap dengan semua kemungkinan yang terjadi. Dia tidak ingin anak dan istrinya nanti sengsara, setidaknya meskipun mereka sediakan kepergiannya, harta mereka terjamin sampai kapanpun. "Tolong buat ulang jadwalnya, aku akan membawa pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Titipkan berkasnya pada Hans, dan aku akan selalu pulang jam 4 sore. "Baik, Tuan. Namun untuk terapi yang akan kita jalani tidak bisa diubah mengingat dokter selalu menambahkan dosis di setiap pertemuan. Tentu saja itu tidak akan berubah." Jenny mengangguk. Sebastian masuk ke dalam mobilnya dan mengendarainya menuju rumahnya. Namun saat dalam perjalanan dia melihat mobil yang tidak asing dengan plat nomor yang khas. Sebastian bisa tahu siapa pemiliknya. Dia menepikan mobilnya sejenak dan masuk ke dalam bar tempat di mana kemungkinan Arnold di sana. Bar tua yang diiringi musik jazz itu menjadi tempat pria tua sedang meneguk minumannya. Di sana ada Arnold yang sedang bercakap-cakap dengan pria tua lainnya.
Walau bagaimanapun, Sebastian selalu merasa khawatir pada kesehatan ayahnya dan sekarang dia sedang minum-minum. Namun melihat dirinya tidak mabuk, Sebastian merasa semuanya masih terkendali, yang mana membuatnya kembali membalikkan badan. Sayangnya Arnold mendapatinya dan segera berteriak, "Bas, Dedi tahu itu kau, kemarilah sebelum istrimu tahu kau di sini." Sebastian menghela napas, ada penyesalan dia mengkhawatirkan ayahnya. "Kenapa Dedi di sini?" "Dedi hendak ke rumahmu tapi kau larang, jadi Dedi ke sini. Dan apa yang kau lakukan di tengah malam begini? Kenapa kau berkeliaran dan tidak pulang?" "Aku ada urusan." "Urusan apa? Kemarilah dan duduklah di sini." Nana membuka matanya seketika saat dia menerima pesan. Nana sadar kalau dirinya tertidur di sofa kamar saat menunggu Sebastian. Mengedarkan pandangannya ternyata suaminya belum juga pulang, yang mana membuat Nana menatap jam. Dia terkejut, ini sudah pukul 2 dini hari. Dan pesan yang masuk ternyata itu dari suaminya yang berisi, "Sayang, aku tidak akan pulang. Ayah mabuk berat. Aku tidak mempercayai supir pengganti, jadi aku harus mengantarnya dahulu." Diiringi dengan foto mertuanya yang terlalap di jok belakang, Nana mempercayainya. Dia segera membalas, "Baiklah, kabari aku jika akan pulang." Nana bangun dari tidurnya, dia merasa lapar dan turun ke lantai pertama untuk mengambil makan. Dan para pelayan yang peka dengan keadaan sekitar itu segera keluar begitu mendengar langkah kaki. "Nyonya, apakah Anda butuh sesuatu?" Aku hanya akan menggoreng telur." "Seharusnya Anda membangunkan saya, mari saya bantu." "Baiklah, biarkan kuning telurnya setengah matang dan bulat sempurna," ucap Nana yang menyimpan telurnya di meja. "Tolong buatkan juga sosis panggang dan bawakan ke atas." "Baik, Nyonya." Sepeninggalan Nana, pelayan itu memasak sendiri. Epe selaku asisten pribadi Nana juga terbangun. "Nyonya minta ini?" "Iya, biar aku yang membawanya." "Baik, dan tambahkan sayuran, dia tidak boleh makan banyak lemak." "Baik." Setelah menunggu beberapa lama, Epe mengambil baki pesanan Nana dan membawanya keluar. Saat hendak menuju kamar majikannya, Epe mendapati Nana sedang berdiri di balkon luas, membuatnya kembali mundur dan melangkah ke sana. "Di sini dingin, Nyonya, sebaiknya Anda masuk ke dalam." "Tidak apa, Epe, biarkan itu di sana." Epe menyimpan di meja, "Saya akan membawakan selimut untuk Anda." Dan alasan Nana meminta telur mata sapi itu agar dia bisa menusuknya dengan garpu, kemudian berkata, "Sebastian menyebalkan. Kenapa dia tidak pulang?" "Hicks,